Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pagi hari ini dengan mengerjakan tadribatun, latihan-latihan yang belum kita selesaikan pada pelajaran ketiga. Nah, kita akan lanjutkan latihan kita pada poin H, yaitu istabdil kama fil mithali. Artinya rubahlah sebagaimana contoh. Contohnya itu ada pada baris pertama. Perhatikanlah contoh pada baris pertama, ya. Pada kolom huwa adalah bentuk mufrad atau tunggal, dan ini untuk orang ketiga ghaib laki-laki. Perhatikan, huwa ini adalah bentuk mufrad atau tunggalnya, ya. Ini bentuk mufrad atau tunggalnya. Nah, sedangkan pada kolom hum adalah bentuk jamak untuk orang ketiga ghaib laki-laki. Maka untuk semua bentuk jamak orang ketiga laki-laki semuanya harus ditambah wawu sukun dan na. Perhatikan tadi mufradnya yadhabu, maka ketika dia jamak menjadi hum yadhabuna. Paham ya? Setiap bentuk jamak dari mufrad itu maka harus ditambahi dengan wawu sukun dan na. Ditambahi wawu sukun dan na. Yes. Contohnya seperti yadhabuna. Aslinya yadhabu menjadi yadhabuna karena tertambahan wawu sukun dan na. Atau yahfazuna. Nah, ini sama semuanya. Ya, perhatikan ketika dia bentuknya jamak maka harus ditambahi dengan wawu sukun dan na. Apabila yang disebutkan adalah bentuk jamaknya, maka untuk merubah ke bentuk mufrad atau tunggal cukup dengan menghilangkan wawu sukun dan na. Nah, ketika yang disebutkan misalnya yahfazuna ini bentuk jamak, yang harus ditulis adalah bentuk mufradnya, maka gampang, tinggal mudah, kalian tinggal menghilangkan wawu sukun dan na. Yang tadinya yahfazuna maka apa jadinya di sini? Nah, seperti itu, ya. Betul. Seperti ini misalnya yadhabuna, ketika yadhabuna dia dicari bentuk tunggalnya maka dia menjadi yadhabu. Nah, kalau yal'abu dicari bentuk jamaknya menjadi apa? Seperti itu. Yasma'u bentuk jamaknya seperti menjadi apa? Nah, kalau yahfazuna yang dicari mufradnya tunggalnya maka bentuknya seperti apa? Silahkan dikerjakan, ya. Nah, kita lanjut. Yang waw istabdil ma'a taghyiri ma yalzam kama fil mithali. Rubahlah sebagaimana contoh dengan mengganti apa yang perlu diganti, merubah apa yang perlu dirubah. Ini soal seperti ini sudah sering dikerjakan, harap lebih diperhatikan kembali, ya. Gantilah dengan menggunakan kata yang ada di dalam kurung, dan setiap kata memiliki kedudukan yang berbeda-beda ini, ya. Dari aslinya hum yaqra'una al-Qur'ana diganti dengan kata yang di dalam kurung ini, ya. Dan setiap kata dalam kurung ini mempunyai kedudukan di dalam kalimat berbeda-beda. Kita kasih contoh. Misal, jika di dalam kurung itu berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka kata yang harus diganti pada kalimat tersebut juga harus maf'ul bih. Dan ingat, harokatnya harus berubah menjadi fathah, karena setiap maf'ul bih harokatnya fathah. Misal, al-hadithu, ya, ini al-hadithu, ya. Aslinya tadi hum yaqra'unal Qur'ana, karena di sini maf'ul bi al-haditsu sebagai kedudukannya maf'ul bi, maka kalimatnya berubah menjadi apa? Hum yaqra'unal haditsa. Hum yaqra'unal haditsa, bukan lagi menjadi hum yaqra'unal Qur'ana, ya, berubah menjadi hum yaqra'unal haditsa. Nah, al-haditsu tadi karena dia kedudukannya sebagai maf'ul bi, dia berubah menjadi al-haditsa. Perhatikan, menjadi al-haditsa.
Taib. Jika kata yang ada di dalam kurung berupa fi'il, maka kata yang diganti juga harus fi'il. Namun fi'il tersebut harus dirubah dulu ke bentuk jamak dengan menambahi huruf wawu sukun dan na. Misal yaktubu, ini adalah fi'il. Ya, ini adalah fi'il. Maka kalimatnya bukan lagi hum yaqra'unal kitaba, melainkan menjadi apa? Hum. Nah, hum yaktubunal hum yaktubunal haditha. Ya, hum yaktubunal haditha. Ya, perhatikan yaktubu karena dia diminta untuk jadi jamak maka berubah menjadi hum yaktubunal haditha. Yang diganti adalah fiilnya. Baik. Jika kata yang ada di dalam kurung berkedudukan sebagai mubtada, maka kata yang diganti juga harus mubtada, dan setiap mubtada haruslah diletakkan di awal kalimat. Perhatikan, harus diletakkan di awal kalimat. Semisal at-talamidzu. Nah, ini at-talamidzu kedudukannya sebagai mubtada. Maka yang diganti apa? Bukan lagi hum yaktubunal haditsa, melainkan humnya diganti karena kedudukannya sebagai mubtada di situ menjadi apa? At-talamidzu yaktubunal haditsa. Faham sampai di sini? Ya. Paham ya? Jadi nanti diganti sesuai dengan kedudukannya. Taib. Untuk memudahkan maka kami akan menyebutkan kedudukan setiap kata ganti yang ada di dalam kurung berikut ini. At-tullabu, dia sebagai mubtada, maka nanti yang diganti yang mana? Silahkan. Kalimat terakhir itu nanti dilanjutkan dengan mengganti dengan kata-kata yang ada di dalam kurung di bawah ini. 2. Yafhamu. Nah, ini kedudukannya sebagai fi'il. Ingat, kalau fi'il harus dirubah menjadi jamak terlebih dahulu dengan menambahkan huruf apa? Iya, wawu sukun dan na. Yang ketiga, ad-darsu. Ini sebagai maf'ul bih. Ingat, kalau maf'ul bih harus harokatnya di terakhir dia harus berubah menjadi fathah. Yuraji'u. Ini sebagai apa? Ini sebagai fi'il. Sekali lagi, kalau fi'il harus ditambahi dirubah dulu menjadi jamak dan dengan cara menambah huruf wawu sukun dan na. Nah, ini sebagai mubtada. Umaru wa Aliyun wa Hasanun. Ya, ingat ini sebagai mubtada. Baik. Nah, ini mudah. Ini cuma iqra summa waktub summa ktub. Iqra summa ktub, bacalah kemudian tulislah. Kalian baca di hadapan orang tua kalian. Ya, misalnya mi'atun wa ahada asyara, mi'atun wa ahada asyara, mi'atun wasna asyara, dan seterusnya. Kalian baca di hadapan kedua orang tua kalian atau salah satu di antara mereka, dan ketika selesai membaca tulislah. Nah, misalnya seperti itu, mi'atun wa ahada asyara titik-titik mi'atun wa ahada asyara. Di bawahnya mi'atun wasna asyara, kalian tulis setelah kalian baca. Ya, silahkan dibaca di hadapan kedua orang tua kalian atau salah satu di antara keduanya. Selesai membaca, kalian silahkan ditulis pada titik-titik yang berada di bawahnya. Nah, haknya rattib hadhil arqam, ini mudah, tinggal kalian urutkanlah angka berikut ini, angka-angka berikut ini. Silahkan diurutkan mulai dari yang terendah sampai dengan angka yang tertinggi. Barakallahu fikum. Nah, yang terakhir, silahkan uktub ma yali bi khatin wadihin wa jamilin khamsa marratin. Ya, uktub ma yali bi khatin wadihin wa jamalin khamsa marratin. Tulislah dengan tulisan yang jelas, bagus, sebanyak 5 kali.
Al-mar'u ala dini khalilihi. Ya. Silakan ditulis ulang hadis Nabi tersebut sebanyak 5 kali dengan tulisan yang jelas dan bagus. Ya. Baik anak-anakku, ya tadi ada pesan Nabi sallam, al-mar'u ala dini khalili, lengkapnya seperti ini. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Apa kata Nabi sallam? Agama seseorang itu tergantung dari teman karibnya. Maka hendaknya seorang dari kalian dia melihat dengan siapa dia berteman. Ya, artinya apa? Pilihlah teman yang bisa mengingatkan kita kepada ketaatan terhadap Allah, mengingatkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat kita. Tinggalkanlah, jangan berteman dengan teman yang mengajak kepada kita mengajak kita kepada maksiat kepada Allah, ya, serta mengajak kita kepada keburukan dunia dan akhirat kita. Wallahu alam, semoga bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.